Terima kasih Ibu, pimpinan Panja dan anggota. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada afirmatif, ada keberpihakan terhadap usia, juga terhadap masa kerja, dan bagaimana juga dengan disabilitas. Luar biasa. Ini penting terkait dengan lulusan passing grade dengan legislatif happy ini, dan dengan komunikasi yang baik dengan eksekutif. Saya yakin lulusan yang lulus passing grade ini akan diupayakan itu juga punya hak untuk lulus sebagai P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Ibu Pimpinan, Ibu Agustin, Bapak Pimpinan, Pak Fikri, Ibu Hetiva, dan Bang Dede. Terima kasih banyak kami diundang ke sini dalam satu kegiatan yang sangat luar biasa. Bagaimana perhatian luar biasa dari kawan-kawan Komisi 10 untuk saudara-saudara kita P3K yang ada di Indonesia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan memang satu kejutan buat kami sebagai sebagai wali kota bisa hadir bersama-sama ini sekalian melihat situasi dan kondisi yang sangat sudah luar biasa di Komisi 10 ini. Secara singkat, karena kita ada 5 orang, saya kira tidak perlu banyak lama-lama kita berbicara. Apa yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan tadi hampir semuanya sudah menggambarkan apa yang terjadi di daerah kami. Terus terang aja secara spesifik, di Kota Kupang itu ada formasi atau P3K yang untuk di pendidikan itu sekitar 959 orang. Dan formasi yang diberikan oleh kementerian kepada kami adalah 756 orang, dan yang baru diberikan 742, kemudian yang baru masuk ke kami ada 2 tahap, yaitu tahap pertama 212 orang dan tahap kedua 214 orang. Apa fenomena yang disampaikan pimpinan tadi saya kira hampir sama terjadi di daerah-daerah termasuk di Kota Kupang sendiri. Saya secara singkat mau menyampaikan beberapa hal atau kendala yang mungkin menjadi pertimbangan sejalan atau searah dengan perjuangan dari Komisi 10 untuk membantu semua saudara-saudara kita di yang P3K. Yang pertama, bahwa sesungguhnya niat pemerintah untuk menyampaikan, untuk memperjuangkan P3K ini satu niat yang sangat tulus. Bagaimana pemerintah berpikir untuk menolong semua saudara-saudara kita yang selama ini dalam tanda petik terkatung-katung nasibnya. 1 juta P3K yang menjadi harapan pemerintah itu juga diterima dengan luar biasa oleh kami-kami di kabupaten kota. Namun sangat disayangkan memang ada beberapa kendala yang menjadi catatan buat kami sebagai pemimpin di kabupaten kota. Yang pertama catatan kami bahwa proses untuk menentukan kelulusan itu seyogianya kalau menurut kami diberikan tanggung jawab kepada kami pimpinan daerah yang paling tahu, karena tujuan kita adalah bagaimana membantu mereka pada umumnya dengan tetap memperhatikan kemampuan mereka dalam proses mengajar. Karena kadang-kadang mohon maaf, orang yang sudah bekerja sekian lama, sudah berjuang sekian lama, sudah menjadi PTT atau honorer sekian puluh tahun, tiba-tiba mungkin karena memang sudah sedikit tua, akhirnya mereka diabaikan begitu saja. Kekecewaan mendasar yang mereka dapatkan itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang menggugah kita. Sedangkan mohon maaf, kadang-kadang adik-adik kita yang juga baru P3K, karena kepintaran dan sebagainya, mereka menjadi prioritas utama karena kelulusan mereka. Ini menjadi catatan dan perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh oleh pemerintah, sehingga mungkin diberikan solusi-solusi tersendiri untuk penyelesaian itu. Jadi kalau usul kami yang pertama itu adalah supaya prioritas umur juga menjadi catatan penting untuk kita perjuangkan, ya, dengan tidak mengabaikan kemampuan mereka untuk mengajar. Kemudian saya lompat mengenai SK.
SK yang ada ini khusus Kota Kupang menjadi satu kendala tersendiri. Karena apa? Seperti pertanyaan Ibu yang tadi mengenai surat dari kementerian, itu kami datanya terlambat. Kami sudah ketok anggarannya dengan Dewan. Dewan menyetujui anggaran kita tanpa kita alokasikan untuk P3K. Akibatnya saudara-saudara kita yang sudah lulus ini terkatung-katung. Kami tidak berani memberikan pengangkatan kepada mereka karena tidak ada uang untuk membayar mereka. Solusinya adalah saya minta supaya mereka dikasih pengertian supaya pada saat nanti perubahan anggaran mereka juga diangkat. Itu salah satu. Jadi karena surat itu datang dari pemerintah itu setelah kami sudah ketok anggaran dan nggak bisa diputar lagi. Akibatnya apa? Saudara-saudara kami ini mereka bingung pada saat itu. Kami pemerintah kalau angkat mereka kita harus bayar. Akibatnya uang harus keluar. Nah untuk anggarannya nggak ada sama sekali. Sehingga Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kami mensiasati supaya mereka itu diberikan pengertian sehingga pada saat perubahan nanti mereka diangkat. Cuman persoalannya adalah pada saat mereka untuk mendaftar kembali itu sistem sudah tertutup. Sistem sudah tertutup. Ini menjadi kendala buat kita, buat kami sendiri. Bapak Ibu Dewan yang saya hormati termasuk yang ada virtual, itu beberapa kendala penting yang kami hadapi. Kemudian masa laku pengangkatan. Masa laku pengangkatan kami berasumsi supaya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu panjang, kita memberikan waktu 5 tahun. 5 tahun untuk masa pengangkatan itu sendiri. Dan kami sangat berhati-hati mengenai pengangkatan ini. Karena nanti kalau jadi beban APBD, itu akan berdampak pada program-program kami yang lain yang mungkin saja akan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Saya juga menggarisbawahi bahwa saya mencatat bahwa solusi-solusi yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana kita menggugah pemerintah untuk bersama-sama tidak saja berpatokan pada satu juknis yang kaku, tetapi juga sesuatu yang sedikit fleksibel karena menyangkut nasib orang, nasib masyarakat kita, nasib anak-anak kita. Jadi saya kira secara singkat itu yang ingin kami sampaikan, dan kalau ada nanti diskusi kita bisa tambahkan karena memang beberapa teman-teman kita ini harus juga menyampaikan, dan saya percaya kalau ada penambahan guru-guru PAUD dan guru-guru agama memang kita sangat butuhkan juga. Dan itu saya berharap nanti teman-teman Komisi 10 juga bisa memperjuangkan atau memberikan masukan ke kementerian untuk bagaimana mensiasati guru-guru ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang sangat saya hormati, di Kota Kupang sendiri masih ada begitu banyak 400 orang lebih yang belum bisa terakomodir dengan adanya program ini. Baru hanya sebagian 50% atau 50% dari yang ada kami punya yang baru disetujui, dan itu pun ada kendala pada proyek lulusan yang kedua itu. Lulusan kedua itu sama sekali kami belum bisa anggarkan sama sekali karena memang satu dan hal karena keterlambatan dari surat edaran, dan mohon maaf kami waktu itu tidak tahu bahwa itu menjadi beban kami sehingga kami terlambat dalam pengalokasian itu. Saya kira itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin masih ada yang mau disampaikan? Tambahkan sedikit, mohon maaf. Saya kira dengan adanya pengangkatan itu justru menguntungkan kami dalam tanda petik. Karena selama ini kami membayar mereka kan hampir 3 jutaan. Nah mohon maaf, kalau dia jadi pengangkatan oleh pemerintah akan membayar mereka. Saya tinggal membayar 1.900.000-nya saja. Begitu. Jadi dari segi keuangan saya pikir memang sedikit menguntungkan. Tetapi jadi beban di pemerintah pusat sudah barang tentu. Ya, jadi yang menjadi tanggung jawab kami itu dialihkan ke pemerintah pusat untuk gajinya. Sedangkan tunjangannya kami bayar 1.900.000 kan begitu.
Nah, selama ini kan kita hanya bayar gaji aja hampir 3 juta itu kan. Ya, jadi ada sedikit keuntungan dalam tanda petik ya bagi keuangan kami di daerah. Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Pertama, Ibu Agustin tadi menyebutkan ada afirmasi terhadap beberapa item, termasuk disabilitas, termasuk kalau tidak salah tadi juga masa kerja, Betul. masa pengabdian, juga usia. Ya. Terima kasih Ibu, pimpinan Panja dan anggota, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada afirmatif, ada keperpihakan terhadap usia, juga terhadap masa kerja, dan bagaimana juga dengan disabilitas. Luar biasa. Kami aplaus juga dari masyarakat, banyak yang dari Pasuruan dan yang lain yang juga menanti informasi sangat penting ini. Ini penting terkait dengan lulusan passing grade dengan legislatif heavy ini dan dengan komunikasi yang baik dengan eksekutif. Saya yakin lulusan yang lulus passing grade ini akan diupayakan itu juga punya hak untuk lulus sebagai P3K. Kalau tidak, ya dikembalikan kepada formasi awal untuk tapi kalau bisa itu dipertimbangkan untuk bisa lulus. Yang kedua juga SK 1 tahun, ada yang minimal 1 tahun, ada SK yang 5 tahun. Kami sangat berharap SK itu adalah disesuaikan dengan usia yang bersangkutan, karena P3K pada intinya itu kan bagaimana mengurangi PNS, beban negara supaya tidak banyak. Dari kalau P3K itu tidak ada pensiunan, ini sudah luar biasa berapa yang sudah terkurangi APBN itu. Oleh karenanya kami mohon SK itu sekalipun 5 tahun, tapi ini ada jaminan, ini untuk diangkat kembali SK itu 5 tahunan, dan itu harus sampai 60 tahun SK itu tepat di setiap 5 tahun diangkat kembali. Sebab kalau ini hanya 1 tahun 5 tahun tapi selesai di situ, apa gunanya P3K yang menjadi harapan puluhan tahun, bahkan ada yang 20 tahun mengabdi, kemudian hanya merasakan 5 tahun itu. Mohon Bu Agustin, Pak Fikri, Pak Hikmah, juga Pak Dede, ini luar biasa pimpinan kita yang kami juga sering melihat panjenengan untuk mengusahakan P3 ini, perjuangannya luar biasa. Aplaus untuk pimpinan dan anggota Panja. Nah, terakhir adalah tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan yang menangani administrasi, yang menangani dapodik, dan tenaga pendidikan ini masuk di dalam dapodik. Tetapi ada ketidakadilan kata tenaga pendidikan yang ada di daerah-daerah. Saya yakin di semua daerah itu mayoritas juga mengharapkan demikian. Tenaga pendidikan mohon itu juga dimasukkan ke formasi P3K. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.